Oke, selamat siang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang anti turunan atau integral. Ya, integral atau anti turunan. Oke. Nah, pertama kita ingat dulu tentang turunan. Ya, kemarin itu jika saya punya fx sama dengan x, turunan f pertama dari x terhadap turunan pertama fx terhadap x adalah 1, ya kan? Nah, terus jika saya punya fx sama dengan x kuadrat, maka turunan pertama fx dari x itu adalah 2x, ya kan? Nah, secara umum itu dituliskan bahwa jika saya punya fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertama dari fx terhadap x adalah n dikali x pangkat n min 1. Ya kan? Contohnya adalah jika saya punya fx sama dengan x pangkat 4, maka turunan pertama dari fx terhadap x adalah n-nya di sini adalah 4, maka 4 kali x pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 4x pangkat 3, gitu ya. Nah, jika saya punya fx-nya itu adalah 2x pangkat 6 plus 3x pangkat negatif 3. Nah, ini turunan pertama dari fx terhadap x adalah 2 kali 6 x pangkat 6 dikurangi 1 ditambah 3 kali negatif 3 x pangkat negatif 3 kurang 1 menjadi 12x pangkat 5 dikurangi 9x pangkat negatif 4. Begitu ya. Nah, bagaimana anti turunan? Anti turunan, oke, atau integral. Nah, itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi kalau turunan itu yang pertama kita ketahui adalah fx-nya atau fungsi utamanya dicari f aksen x. Nah, kalau anti turunan atau integral itu yang diketahui adalah f aksen x, yang akan dicari adalah fx. Begitu ya. Nah, di sini sudah ada tabel yang sudah saya rangkum rumus turunan. Nah, rumus integralnya adalah kolom berikutnya. Misalnya turunan pertama dari x dx adalah 1, maka integral, maka ini kan f aksennya ini adalah bentar. Ini adalah f aksen x-nya sama dengan 1, maka fx-nya menjadi x plus c. Kenapa harus plus c? Kan kita tidak tahu kan, misalnya turunan dari 2x plus 5 itu akan sama dengan berapa? 2, ya kan? Nah, sedangkan saya punya gx sama dengan
2x, maka turunan gx juga sama dengan 2. Nah, kan hampir sama, maka untuk membedakan diberi tambah c. Gitu ya. Nah, untuk ini adalah turunan dari fx. Fx aksennya adalah x pangkat r, maka ini adalah f aksen x-nya, maka ini adalah f x-nya. Nah, contohnya tuh coba ya. Kalau tadi kita punya f aksennya adalah f aksen x adalah 4x pangkat 3. Berapa f x-nya? Berarti fx itu adalah integral dari f aksen x dx. Nah, sama dengan integral 4x pangkat 3. Nah, ini dapat dicari menjadi 4 integral x pangkat 3. Maka menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus R plus 1. Coba di sini. X pangkat R plus 1. Ya kan? Menggunakan ini kan R-nya berapa? R-nya 3, maka menggunakan rumus X pangkat R plus 1 per R plus 1. Di sini tadi di catatan saya tabel itu R-nya tidak boleh sama dengan 1. Jelas karena R-nya di sini 3. Itu tidak sama dengan 1, maka X pangkat berapa? X pangkat 3 plus 1 dibagi 3 plus 1 tambah C. Harus ditambahi C. Nah, ini sama dengan berapa? 4 kali X pangkat 4 per 4 plus C. Hasilnya adalah X pangkat 4 plus C. Nah, jadi integral dari F aksen X plus 3 X F aksen X sama dengan 4. X pangkat 3 adalah X pangkat 4 plus C. Di mana kalau kasus di sini C-nya itu sama dengan 0. C bisa berapapun. Ya, C-nya itu elemen bilangan real. Tetapi kalau Anda latihan itu tentukan integral dari F aksen X dx itu adalah X pangkat 4 plus C. Gitu ya. Oke, itu untuk penjelasannya, coretannya. Nah, ini tabel ini tolong diperhatikan. Begitu juga ini pada contoh ini, ya. Nah, ini bisa dipecah di sini menggunakan sifat yang kedua ya kan. Menjadi berapa? Di sini untuk integral e kuadrat dx. Nah, di sini R-nya berapa? R-nya adalah 2. Nah, ini bentuk ini bisa menggunakan X integral X kuadrat dx itu sama dengan X pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus C. Ini untuk yang ini ya. Terus integral 2x dx, ya kan? Itu sama dengan 2x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus C, ya kan? Menjadi berapa? X pangkat 2 plus C. Oke. Nah, terus integral 5 dx ini pakai sifat yang pertama menjadi R-nya berapa ini? R-nya 1, maka 5 X pangkat
0 plus 1 plus 0 plus 1 berapa? Plus C sama dengan 5X. Nah, sesudah itu ini plus C juga kan. Nah, ini kan plus C. Semua pakai plus E. Ini nanti hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 plus C. Ini hasilnya adalah X kuadrat plus C. Di sini hasilnya 5. 5X plus C. Nah, daripada banyak C, maka C-nya digabung menjadi 1. Hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3, tandanya dikurangi. Kurangi berapa hasilnya ini? Adalah kurangi X kuadrat ditambah 5X plus C. Jadi sebelum ini ditulis sebenarnya sepertiga X pangkat 3 X kuadrat plus 5X plus C plus C plus C. Nah, ada 3HC maka digabung menjadi 1C saja. Begitu untuk latihannya juga silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih.